Alur cerita God Level Assassin I Am The Shadow kini sudah masuki chapter ke-63 sampai 64. Di cerita sebelumnya diperlihatkan MC kita Shadow memasuki zona waktu yang tersegel di tempat White Dragon dengan Princess of the Spire. Cerita kemudian dilanjutkan. 5 tahun kemudian diperlihatkan ratusan monster menyerang. Para monster menyerang dinding pertahanan dari kerajaan. Orang-orang yang ada di dalam begitu panik dengan serangan monster. Mereka berkata, musuh sedang menyerang. Monster pasukan mereka, semuanya monster. Tolong. Akan tetapi mereka tidak dapat melarikan diri. Salah satu monster yang sangat besar berusaha menginjak mereka. Yang lainnya menangkap warga yang ada di sana. Dari atas menara, sang raja melihat kejadian itu. Ia berkata, begitu banyak monster. Kekaisaran Marega benar-benar gila. Mereka ingin menyeret seluruh dunia bersama mereka dalam kehancuran. Tidak lama kemudian, sang putri, Princess of the Fire, ia berlari berteriak memanggil nama Artus. Ia berkata, Artus, musuh sedang memasuki kota. Pasukan mereka penuh dengan monster inhuman. Tentara kita sama sekali tidak bisa menahan mereka. Kenapa kau tidak bertindak? Kerajaan membutuhkanmu. Artus menjawab, Putri, aku baru saja berniat mencarimu. Menara sihir sangat aman. Tolong tetaplah di sini, jangan pergi kemana-mana. Sang putri menjawab, baik, aku akan tetap di sini. Artus, pergilah mengusir musuh. Artus menjawab, tidak, Putri, aku akan tetap di sini untuk melindungimu. Sang putri sangat kesal dan berkata, apa yang kau katakan, Artus? Kau adalah pelindung kerajaan, kau harus melindungi negara ini. Sang putri menjelaskan bahwa ibu kota kekaisaran hampir jatuh, rakyat dan tentara sedang dibantai. Yang perlu kau lakukan adalah berubah menjadi naga dan membakar semua musuh. Aku hanya butuh bayanganmu untuk melindungiku, seperti yang selalu kau lakukan, bukan begitu? Mendengar semua itu, Artus hanya terdiam. Artus kemudian berkata, 5 tahun yang lalu, kami menemukan bahwa Kekaisaran Marega sedang melakukan ritual misterius. Ritual ini disebut ditinggalkan oleh dewa. Ritual ini sangat sederhana, mengorbankan umur hidup untuk memanggil makhluk inhuman yang disebut dengan monster. Semakin banyak umur yang dikorbankan, semakin menakutkan makhluk yang dipanggil. Ritual ini sangat kuno namun jarang digunakan, karena tidak ada yang cukup bodoh untuk menukarkan umur mereka dengan monster yang jelek. Namun bagi Kekaisaran Marega, ritual ini adalah harapan mereka. Kekaisaran Marega terletak di kepulauan laut dalam, dikelilingi oleh negara besar. Tanah mereka kaya akan sumber daya, yang penting ada tanaman ajaib, Blood Flower. Tanaman ini hanya bisa tumbuh di tanah Marega, dan aura magisnya sangat memperpanjang umur penduduk setempat. Penduduk Kekaisaran Marega memiliki umur rata-rata 700 lebih. Dengan demikian, pusaran perjuangan yang berlangsung selama ribuan tahun menyebar ke seluruh benua, berpusat di Marega, untuk mengakhiri perang dan perjuangan kekuasaan yang tak berkesudahan. Negara Marega mengirim utusan kuat ke berbagai negara. Mereka menandatangani kontrak dan utusan diwajibkan untuk setia kepada kerajaan. Pihak yang awalnya lemah dalam perjuangan segera berbalik setelah menerima utusan. Negara Marega mengira ini akan mempertahankan keseimbangan dan membawa kedamaian. Namun, mereka meremehkan kebencian manusia. Kemunculan utusan membuat negara-negara menyadari bahwa rakyat Marega adalah ancaman terbesar di benua ini. Negara-negara dengan cepat mencapai konsensus rahasia. Rakyat Marega harus benar-benar dihapuskan. Kutukan, penyakit, perpecahan, penyucian otak, bencana demi bencana melanda Kekaisaran Marega. Bahkan mantan utusan pun menjadi kaki tangan negara lain. Negara-negara tanpa henti merusak tanah Marega. Dan tanaman Blood Flower akhirnya mulai layu. Tanpa Blood Flower, negara-negara tidak lagi saling menyeimbangkan dan Marega kehilangan nilai terakhirnya. Kelopak Blood Flower akhirnya menghilang, menjadi serpihan salju terakhir yang memicu longsornya salju. Kekaisaran Marega menghadapi serangan paling brutal dari kerajaan manusia. Tanah air mereka hancur lebur. Tidak ada sumber daya mereka yang boleh jatuh ke tangan negara lain. Dan ini adalah satu-satunya alasan untuk semua bencana. Di dalam kegelapan, orang-orang Marega yang sekarat, secara naluriah, menggenggam cahaya terakhir. Ritual ditinggalkan oleh dewa. Sang putri mendengarkan semua penjelasan dari Artus. Artus kemudian lanjut berkata, alih-alih sebuah ritual, ini lebih seperti kutukan. Semua orang Marega diberi cap, umur mereka terus berkurang, dan monster-monster tumbuh di dalam tubuh mereka. Tak terhitung monster keluar dari tubuh mereka. Tujuan mereka hanya satu, menghancurkan umat manusia. Artus berkata, jadi putri, saat Artus berbalik, sang putri sangat terkejut. Artus lanjut berkata, aku sudah tidak bisa berubah menjadi naga lagi. Aku hanya akan berubah menjadi monster. Sang putri berkata, Artus, mengapa kau bisa menjadi seperti ini?
Artus menjelaskan kebenaran tentang orang-orang mereka hanya diketahui oleh segelintir orang. Mereka lebih dikenal dengan nama lain suku naga. Dan utusan mereka, sebagian besar manusia menyebut mereka pelindung kerajaan. Mendengar itu sang putri terkejut. Artus berkata bahwa gelombang kegelapan yang tak terhentikan telah melanda benua. Akhir dari umat manusia telah tiba. Sekarang aku hanya ingin melindungimu. Lalu di bawah menara, diperlihatkan monster menangkap warga negara. Dan ada juga yang bersembunyi di balik bebatuan. Semua tidak luput dari tangkapan monster. Dan kini diperlihatkan ribuan monster berjalan mengarah menara. Luen yang ada di belakang raja, ia berkata, "Monster semakin banyak yang mulia. Ibu kota sudah jatuh. Apa Anda benar-benar tidak akan memimpin pasukan mundur?" Sang raja menjawab, "Kita tidak punya jalan untuk mundur. Menara sihir adalah salah satu pusat sihir utama. Jika jatuh dan hancur, kekuatan tempur para penyihir akan sangat berkurang. Pada saat itu tidak akan mungkin untuk menghentikan monster-monster ini." Kini sang raja bersiap memasuki pertempuran. Sang raja kemudian menghunuskan pedangnya, lalu menebas para monster yang ada di depannya. Serangannya sangat brutal, mengalahkan begitu banyak monster. Sang raja kemudian berkata di dalam hati, "Waktu berlalu cepat. Artus, aku ingat saat pertama kali bertemu denganmu, kita terlihat seumuran. Tapi kenyataannya, saat itu usiamu hampir ratusan tahun. Namun usia 100 tahun hanyalah awal kedewasaan bagi Anda. Kami tidak terpisahkan selama bertahun-tahun, bertarung bersama, minum, dan mengobrol tentang apa saja. Tapi seiring bertambahnya usia, kamu akan selalu menjadi remaja. Kamu tidak dapat mengerti apa artinya menjadi seorang raja. Pilihan yang harus saya hadapi. Anda tidak dapat memahami manusia. Manusia juga tidak dapat memahami Anda. Sampai pada saat kelahirannya. Saat itulah aku mengerti." Setelah sang raja mengingat masa lalunya, kini di hadapannya berdiri sesosok monster yang sangat besar. Sang monster bersiap menggunakan serangannya. Ia menghirup udara sedalam-dalamnya. Lalu kemudian ia menjemburkannya keluar. Sang raja menerima serangan dari sang monster. Lalu tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di kerajaan. Dan dari atas menara, sang putri melihat ledakan itu. Sang putri berkata, "Ledakan itu terjadi." Artus berkata, "Ibu kota kekaisaran telah jatuh sepenuhnya. Mereka akan segera datang ke sini." Lalu diperlihatkan begitu banyak monster terbang mengarah langsung di atas menara. Artus berkata, "Akhirnya monsternya datang. Akan tetapi, menara itu sudah diberikan perlindungan. Para monster menabrak perlindungan itu, dan para monster berjatuhan." Sang putri berkata, "Menara ajaib ini memiliki penghalang yang kuat sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk menerobos masuk." Lalu Luen datang, ia berkata, "Yang mulia putri." Luen menjelaskan, "Jenderal Artus, saya di sini untuk membawa sang putri pergi sesuai permintaan yang mulia." Sang putri kemudian menghampiri Luen, ia berkata, "Ya ampun, Luen, Anda terluka parah." Artus berkata, "Oke, saya akan menggunakan angin untuk mengantarmu ke lokasi yang kamu tuju. Sudahkah kamu menghubungi kontaknya?" Mendengar itu sang putri berkata, "Hah, tunggu, apa maksudnya?" Luen berkata, "Semuanya sudah siap." Luen kemudian berkata, "Yang mulia, telah dikalahkan. Yang mulia raja sudah mengatur segalanya. Ketika ibu kota kekaisaran terjatuh, saya akan membawa Anda ke negara tetangga untuk berlindung." Mendengar itu sang putri berkata, "Apa? Bagaimana dengan Artus? Bukankah dia bersama kita?" Artus kemudian berkata, "Kemana saya dapat pergi? Jika saya meninggalkan tempat ini, monster-monster mengerikan ini, aku akan mengalahkan semuanya. Saya sudah lama menjadi sasaran kritik publik. Kemanapun saya pergi, manusia akan memburu dan membunuh saya. Di mana sang kesatria terjatuh, disitulah makam naga, dan disinilah tempatku berada. Aku akan tinggal di sini sampai hidupku berakhir." Sang putri terkejut mendengar ucapan dari Artus. Ia kemudian menggunakan skillnya, terbang ke arah Artus. Ia berkata, "Kalau begitu, biarkan aku menjadi penunggang naga Artus. Jangan lupa, aku dilahirkan di sini, dan di sini rumahku. Aku akan melindungi tempat ini dengan Artus. Jangan remehkan aku, kemampuan pengendalian anginku sudah sempurna. Ayo tanda tangani kontraknya, bagaimana caranya?" Mendengar itu, Artus hanya terdiam. Lalu mereka bersalaman. Akan tetapi, Artus memberikan sebuah item perjanjian kepada sang putri. Ia berkata, "Sungguh tak ada yang dapat kulakukan terhadapmu. Oke, kita gunakan saja aturan lama, skala perjanjian." Mendengar itu sang putri berkata, "Ternyata semudah itu. Baiklah, kalau begitu kita sepakat selamanya." Artus langsung berkata, "Jangan pernah bertemu lagi." Mendengar itu sang putri berkata, "Apa?" Lalu Artus menggunakan kekuatannya, mendorong sang putri mundur. Lalu di hadapan Artus berdiri 3 bayangannya. Artus berkata, "Master Luen, saya serahkan sang putri pada Anda."
Luen kemudian berkata, "Ayo pergi Yang Mulia Putri. Kamu seharusnya tidak berada di dekat sang naga. Anda memiliki tempat yang menjadi milik Anda. Tempat yang menjadi milik manusia." Lalu Luen menyerang dari belakang, mengambil jantung sang putri. Melihat itu, Artus sangat terkejut. Akan tetapi, sang putri sudah dijatuhkan. Jenderal Artus terkutuk. Marega bukan satu-satunya. Ini kutukan. Lalu tiba-tiba Luen berubah menjadi monster. Ia berkata betapa memuaskan hidupnya. "Artus, apakah membunuh orang yang kau sayangi cukup untuk membalaskan dendammu?" Apa maksud dari perkataan monster yang ngambil tubuh Luen? Siapakah sebenarnya Artus? Sekian alur cerita kali ini. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.